Ya halo guys, salam bawang dari Borneo Otaku. Kali ini mari kita membahas dan mereview salah satu anime isekai yang bisa dibilang nggak ecek-ecek. Anime Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidashi, dikenal juga dengan sebutan Jobless Reincarnator, adalah anime yang diproduksi Studio Baen. Jadi Studio Baen ini adalah studio baru yang sepertinya khusus dibuat untuk memproduksi anime ini. Jadi serial ini bersumber dari light novel karangan Rifujin no Magonote yang animenya sudah mengadaptasi sampai 3 volume untuk pembuatan 11 episode pertamanya. Animenya akan berlanjut di musim summer 2021 atau bulan Juli 2021 yang prediksinya sih bakalan mendapatkan 12 episode. Jika kita telaah dari ceritanya, ya biasa aja sih sebenarnya, tentang kehidupan sehari-hari seseorang yang bereinkarnasi ke isekai atau dunia pedang dan sihir. Tapi lebih dari sekedar cerita yang umbar-umbar kekuatan, sosokan jadi orang jago, cerita di Mushoku ini lebih pada tentang pengembangan diri seseorang. Di kehidupan sebelumnya, pemeran utamanya adalah seorang NEET no life yang meninggal ditabrak truk, kemudian terlahir kembali sebagai anak dari dua pasangan normal yang diberi nama Rudeus Greirat. Di dunia lain tersebut, Rudeus berjanji untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, seperti yang tercantum pada judul anime ini. Kalau kita lihat perkembangan karakter di ceritanya, Rudeus tidak serta-merta menjadi tokoh overpower atau dapat skill cheater setelah bereinkarnasi. Seperti yang tadi dibilang, dia terlahir dari pasangan yang normal. Ayahnya seorang pendekar pedang, ibunya seorang penyihir, orang tuanya tersebut mantan petualang, dan di dunia itu mereka berdua tergolong orang biasa. Gak kuat-kuat banget, ya level menengah lah. Jadi sudah jelas kalau anaknya pun terlahir menjadi sosok yang biasa saja. Tapi karena jiwanya lebih dewasa, makanya Rudeus itu lebih cepat penasaran pada hal-hal di sekitarnya dan lebih cepat memahami segala sesuatu. Kita diperlihatkan pertama kali Rudeus hanya bisa membuat 2 bola air sebelum kehabisan mana. Setelah dia sering menggunakan sihir, kapasitas mananya bertambah dan kemampuan sihirnya meningkat. Dan setelah mendapatkan bimbingan dari gurunya, Roxy, Rudy di umur 5 tahun bisa menggunakan sihir tingkat sakral, yang mana sihir tersebut tingkat 4 tertinggi dari 7 tingkatan. Untuk anak usia 5 tahun itu sangat luar biasa, tergolong jenius lah, sampai bikin gurunya, si Roxy, minder. Tapi bukan cuma kekuatannya aja yang berkembang, kepribadiannya pun juga ikut tumbuh seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan Rudeus mulai mengobati trauma emosionalnya dari kehidupan sebelumnya. Melihat karakter Rudeus ini tumbuh menjadi manusia normal membuat kita merasakan hasil dari sebuah ketekunan dan kerja keras. Cerita Mushoku ini mungkin tidak cocok untuk ditonton anak-anak yang masih di bawah umur, karena banyak sekali materi-materi cerita yang mengangkat topik seksualitas yang ecchi dan beberapa konten kekerasan. Tapi adaptasi animenya perlu diacungi jempol untuk hal ini. Mereka tidak serta-merta menyembunyikan atau mensensor muatan tersebut dalam animenya. Justru muatan tersebut ditunjukkan apa adanya, seakan menegaskan bahwa ya beginilah kehidupan dengan peradaban abad pertengahan. Alur cerita di Mushoku ini tergolong lambat, ya maklum lah, tema ceritanya kan kehidupan sehari-hari ya. Apalagi diceritakannya mulai dari Rudeus baru lahir atau masih bayi. 3/4 bagian di anime season 1-nya ini baru fokus pada perkenalan tokoh ceritanya saja, kayak siapa Rudeus, seperti apa keluarganya, dia punya guru namanya Roxy, mendapatkan teman bernama Shelpiete, dan terakhir jadi tutornya atau gurunya Eris yang merupakan keluarga jauhnya dari keluarga Boreas Greirat. Baru di episode 9 lah masalah dari konflik utama cerita Mushoku ditunjukkan, yaitu fenomena teleportasi massal yang menerbangkannya jauh ke benua iblis. Mendukung sumber pengadaptasiannya atau light novel yang memang sangat epic, Studio Baen tidak tanggung-tanggung memberikan visual atau animasi yang memukau untuk memanjakan penontonnya. Studio Baen ini baru punya proyek anime Mushoku untuk saat ini, jadi bisa dibilang semua sumber dayanya, baik tenaga maupun dana, mengalir hanya untuk membuat anime ini menjadi sebuah mahakarya atau masterpiece.
Jadi ada kalanya mereka tahu kapan harus unjuk gigi untuk penganimasiannya. Contohnya seperti saat momen menggunakan sihir, sudut kameranya jadi lebih dinamis, menunjukkan pada kita detail kecilnya dari sihir yang dirapal, kemudian zoom out untuk menunjukkan dampaknya yang luar biasa. Meskipun semua dana dari studio Bind ini cuma untuk membuat anime Mushoku, bukan berarti mereka punya unlimited budget work seperti studio Ufotable yang menangani pembuatan Kimetsu no Yaiba atau Fate series. Jadi, tidak semua adegan bisa selalu dibuat dengan kualitas seperti itu. Adegan pertarungannya misalkan, jika diperhatikan baik-baik ketika latihan pedang, gerakannya tidak semulus ketika bertarung melawan monster di episode 11. Kemudian untuk mempermudah gambar yang rumit juga beberapa kali menggunakan 3D CGI, seperti kuda atau alat transportasi. Tapi bukan berarti mereka ketergantungan dengan 3D CGI. Kadang kuda pun ada yang tetap digambar. Dan kalau menggunakan 3D CGI, pewarnaannya cukup baik membaur dengan latar. Kalau nggak jeli, bisa nggak sadar kalau itu 3D CGI. Mungkin karena latarnya sendiri digambar mendekati realistis, kayak lukisan cat minyak gitu ya. Jadi warna 3D CGI-nya akan sangat cocok. Bicara latar yang realistis, studio Bind ini juga memperhatikan sekali dengan pencahayaan di animenya. Mungkin kita merasa kalau adegan di dalam ruangan atau malam hari terlalu gelap ya. Tapi kalau kita nonton film yang bertemakan medieval fantasy, rona cahayanya sangat mirip dengan yang ada di Mushoku. Jadi nih mereka seakan-akan menunjukkan bagaimana pemandangan sesungguhnya dari suatu ruangan yang hanya diterangi beberapa lilin saja, atau bagaimana pemandangan dari malam tanpa bulan. Latarnya benar-benar digambar dengan penuh perhatian. Kesimpulannya, anime Mushoku Tensei memiliki cerita yang epik dengan adaptasi visualnya yang sangat memukau. Selain itu, ditambah pula dengan jajaran seiyuu atau pengisi suara ternama yang menghidupkan karakter dengan akting vokalnya yang luar biasa. Jadi, kurang alasan apa lagi coba untuk menanti-nantikan season keduanya di bulan Juli nanti, dan semoga saja serial Mushoku ini akan diadaptasi menjadi anime sampai cerita di light novelnya tamat. Sekian dulu review singkat untuk anime Mushoku Tensei. Sampai berjumpa di review yang lainnya. Goodbye.